Bismillahirrahmanirrahim. Panahnya kehidupan ini. Langkah kaki terus berjalan dengan pasti, lewati hari dengan rasa syukur di hati, sambil berlari mengejar mimpi-mimpi. Pujian dan hinaan datang bergantian, semuanya sebagai cobaan di dunia yang panah ini. Fitnah akan selalu ada, tidak bisa dihindari. Ghibah silih berganti datang dalam kehidupan yang panah ini. Ingin rasanya bersembunyi di balik punggung dunia. Tidak ada yang membimbing, terombang-ambing dalam permainan dunia. Hanya bisa bertahan dengan keyakinan yang utuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin meninggalkan hambanya, dan Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan umatnya. Kebahagiaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita bisa merasakan kedamaian, dibalut ketentraman hati, tanpa benci, tanpa dendam, tanpa iri, tanpa membenci, tanpa permusuhan. Tapi tidak semua menginginkan bahagia. Senang atau susah, semuanya itu fana. Cukup atau kurang, itu pun juga fana. Datang silih berganti sesuai dengan pergantian musim. Tidak ada yang harus disesali, semuanya sudah terjadi. Tanpa keyakinan, mustahil kebahagiaan ku dapat. Tanpa keyakinan, mustahil kesabaran bisa ku lakukan. Tanpa keyakinan, tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Semuanya semu seperti pada morgana dunia ini. Karena renungan doa, kita diciptakan di alam dunia yang sama, saling bertumbuh seiring berjalannya waktu, tidak saling mengenal apalagi bertegur sapa, melewati hamparan bunga seperti karpet surga dunia. Embun pagi telah mengering, pancaran mentari membuat dedaunan menguning. Mataku tertegun menatap langit, melepas hati yang terbelit. Kini ku bisa tersenyum melihat dunia penuh rasa kagum. Setelah sekian lama hatiku menangis, terluka, dikhianati akan cinta yang kian terkikis. Kini ku merasa berbahagia, kini ku bisa gembira menjalani hidup dengan orang-orang yang tercinta. Setelah jiwaku berduka dan terluka, merintih dan tersiksa atas permainan dunia, aku bersyukur api cinta tak membuatku hancur. Kini ku ingin hidup kembali, mencari makna dari cinta sejati yang setiap malam selalu terlihat tatapmu lewat pandangan hati yang terindah. Wajahmu bagaikan bidadari di kegelapan malam, persembahan mimpi yang terlukis di langit yang berbintang-bintang dan berbulan-bulan, seakan bintang bernyanyi alunan romantisme. Engkaulah cintaku, engkaulah kasihku, cinta yang meliputi cinta. Kau dan aku melayang terbang ke atas cakrawala, menghampiri pelangi isyarat cinta, seakan romantisme hati memeluk bulan. Hati senantiasa yang terima hempasan hati, dilema hati, dan terluka hati. Karena itu, ciuman hati kau maafkan, seakan hujan menyentuh hati. Hapusnya kelamnya cinta
dan membuka semua paras yang ada dalam hati. Karena di balik kabut ada sorotan mata yang sesekali menghujam, melewati celah-celah pekat menurut bara rindu yang tak padam. Di balik kabut, semua terpancar dari bibirnya, semua teduh dalam lusuhnya, menghangatkan jiwa yang ingin membeku ini. Di balik kabut, terdengar suara indah dari belakang, yang menuntunku dari kebuntuan, yang membangkitkanku dari keterpurukan, dari luka, dari pengkhianatan, dari fitnah, dari ghibah, dari namimah. Kabut tebal pagi yang indah dan sakdu, dengan api rasa yang membara menamaikan. Diri ini menenteramkan hati ini dan pikiran yang sedang dalam kekalutan. Karena adanya pasangan sejati nanti yang diperuntukkan untukku, menjadi yang abadi, yang akan menemani di akhirat kelak. Semua kera cinta, sebaik tatap pada jalurnya. Allah mendidik kita dengan agama, membawa kita kepadanya. Tidak semua dengan kelembutan, kadangkala dengan peringatan, dengan musibah, dengan kebahagiaan, dengan cobaan-cobaan dunia. Dengan serakahnya diri ini ingin mengambil semua di dalam dunia ini. Tidak semua dengan kelembutan, kadangkala dengan peringatan. Semua karena perbuatan agar menjadi pelajaran. Diciptakan raka bukan untuk menakuti, hanya untuk mengingat ilahi. Sebaik-baik tempat adalah surga, dan sebaik-baik surga adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Walau diriku hanya separuh dalam cintaku, tapi aku ingin bangkit dari keterpurukan cinta itu. Aku ingin menjadi manusia. Aku tidak ingin seperti yang lalu. Terima kasih ku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengingatkan diriku dari kehinaan, yang telah memperingatkan diriku dari kedurjanaan, yang telah memperingatkan diriku dari kezaliman, yang telah memperingati diriku dari kenistaan, dan yang telah memperingati diriku akan panasnya api neraka. Syair para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta abadi dan cintamu akan kubawa mati. Cintaku padamu seperti lautan di samudra luas, tenang dan nan anggun tanpa batas. Begitu kuat dan dalam dasarnya melalui badai angin dan hujan deras, kita lewati bersama tanpa sesal di hati. Hatimu begitu murni dan cintamu begitu manis. Aku mencintaimu dalam setiap detak jantung. Kita adalah satu untuk selamanya. Tapi pergilah kasih. Apa yang harus kulakukan? Saat aku mencintaimu, kau justru pergi meninggalkanku. Kau tidak ingin tinggal bersamaku, kau hancurkan hatiku dan kau koyak jiwaku sampai terluka dan kita berpisah. Setiap hari aku selalu menunggumu kembali, berusaha meyakinkan cinta. Berusaha meyakinkan cinta ini, tapi kau justru malah berpaling. Semakin banyak air mata berjatuhan, tapi aku sadar inilah saatnya untuk melepaskanmu pergi. Pergilah kasih. Semoga kau bahagia di sana, di alam Rabbmu.
Dia telah pergi. Mawar berwarna merah, melati berwarna putih. Aku akan bawa dirimu ke tempat yang sepi untuk memperlihatkan wujud cintaku padamu. Kamu akan melihat wujud yang tulus tanpa paksaan. Kita akan bangun benteng yang kokoh untuk ditinggali, bermain kesana kemari tanpa henti. Kau akan menjadi milikku dan aku akan menjadi milikmu. Lalu aku terbangun dan sadar bahwa itu tidak pernah terjadi. Itu hanya mimpi-mimpiku yang ingin menjadi kenyataan. Itu semua hanya mimpi dan harapan kosong. Kau telah pergi, entah kemana dan kapan akan kembali. Hanya air mata menemani sepanjang hari. Karena pemberian Tuhan, cinta itu seperti aliran sungai. Dia terus bergerak dan tidak pernah berhenti saling berbagi dan saling mengasihi. Untuk menjawab mimpi seseorang, untuk menjawab hasrat seseorang, untuk menjawab takdir seseorang. Ini seperti kisah yang tidak akan pernah berakhir. Cinta itu bukan bohongan, cinta itu bukan pura-pura, cinta itu bukan pengkhianatan, cinta itu bukan kepalsuan, cinta itu bukan membenci, cinta itu bukan memusuhi, cinta itu bukan fitnah, cinta itu bukan ghibah, cinta itu bukan namimah. Kita dapat merasakan kemuliaan di dalamnya apabila kita mencintai karena Allah, karena cinta tak akan pernah mati. Cinta akan selalu ada di sekitar kita, karena cinta merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hadiah yang sangat berarti bagi kita, dan Allah lah anugerah cinta terbesar bagi kita. Hatiku hanya untukmu ya Allah. Aku mencintaimu sepenuh hatiku, aku mencintai sepenuh jiwaku. Aku tak tahu ini sulit dipercaya, tapi percayalah karena aku tahu cara mencintaimu secara mendalam, cara mencintaimu dengan benar dan apa adanya. Rasa cintaku ini tak pernah pudar. Jadi katakanlah padaku sekarang, wahai sang pemilik hati, katakanlah sejujurnya, apakah kau mencintaiku sepenuh hati? Cinta sejati tidak bisa sejati diukur dari beberapa dalam Anda terjatuh. Dilihat dari beberapa rendah, Anda bersedia merangkak agar kau bisa simpan dalam etalase cinta sejati. Semua tergantung dari keinginan dalam dirimu untuk saling berbagi, untuk saling memahami, dan untuk saling mempercayai. Tanpa motif, tanpa paksaan, dan tanpa prasangka, semua mengalir mudah dengan indah. Menari di kepalaku, aku terbangun dengan senyum indah di pagi hari, pemandangan hangat yang begitu lembut. Mimpi selalu dihiasi oleh kehadiranmu. Aku tersenyum karena kau selalu hadir di setiap malam. Ini semua seperti menjadi sebuah kenyataan yang terus menerus. Aku mohon untuk selalu dibimbing olehmu, tanpa lelah, tanpa keluh kesah. Temani aku lewat ketakutan hidup. Akan kuperjuangkan dirimu dengan tetesan air mata terakhirku. Aku mencintaimu lebih dari kata-kata. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini hanya untukmu. Tidak peduli dilema dalam diriku, kau akan selalu menjadi yang pertama dalam hidupku. Cinta itu berbisik, wahai cinta, mendekatlah sedikit kepadaku, duhai sayangku. Kemarilah lebih dekat lagi padaku. Biarkan aku berbisik di telingamu. Kan kuceritakan semuanya dengan lembut, hingga angin pun tak dapat mendengarnya. Aku ingin mengatakan sekali ini saja antara kau dan aku, tanpa ada yang mengganggu. Sebuah kata-kata hina dan bermakna, bahwa sebenarnya aku cinta kepadamu sejak awal kita bertemu. Aku ingin bersamamu. Kau isi ruangku dengan sensasi harmonis, mengisi relung pikiranku dengan manis. Dalam keramaian aku terdiam, memikirkanmu, berhayal akan hadirmu di sini. Semua itu hanya fata morgana cinta. Aku tidak pernah bisa bersamamu. Kita boleh menyatu, tapi tidak pernah akan menjadi satu. Karena cinta mati, aku sangat mencintaimu. Aku sangat tulus mengabdi padamu.
Aku sangat suka setiap bait suaramu. Caramu menyentuhku begitu mempesona jiwaku. Aku menyukaimu dengan cara baik dan bijaksana. Aku cinta kamu. Aku butuh kamu. Aku sayang kamu. Kaulah nafas hidupku. Ini murni tentang rasa. Cinta sejati. Cinta takkan pernah. Bukan tentang apa dan siapa. Juga bukan tentang harus dibawa kemana. Tapi cinta murni tentang sebuah rasa dalam kehidupan ini. Akan kita bawa mati. Karena cinta sejati. Cinta yang dibawa mati. Cinta sejati pasti akan dibawa sampai mati. Jangan berhandai-handai engkau bertemu dengan kekasih sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jikalau sekarang jiwamu tidak kau latih untuk kenal dengannya. Banyak yang terjebak dengan pengakuan bahwa aku telah bermimpi bertemu Rasulullah, tapi lihatlah perubahan sikap dan sifatnya. Apakah semakin sombong ataukah semakin tidak berkutik? Sang profesor pernah bercerita kepadaku, siapakah ciri orang-orang yang telah bertemu pada Rasulullah? Orang yang bertemu pada Rasulullah itu hakikatnya bukan bertemu jasad sehingga imajinasinya nampak ketampanan dari wajah Rasulullah, akan tetapi orang yang bertemu dengan sang kasih Allah seketika itu ada perubahan sikap yang nampak dalam dirinya. Saat merasa sombong seketika itu merasa rendah. Saat mereka mulia ketika itu merasa hina. Saat mereka merasa suci ketika itu penuh banyak berumuran dosa. Itulah ciri-ciri orang bertemu dengan Rasulullah, kata seorang profesor. Lanjut beliau dengan nasihatnya, apalah arti sebuah mimpi kalau mimpi membawa kesombongan? Lebih baik tidak bermimpi dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi esok kelak kita dipertemukan dengan beliau. Alangkah indahnya daripada sekarang kita bermimpi dan berjumpa Rasulullah, akan tapi esok selamanya kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Mari kita bersama-sama berbenah diri. Seorang pecinta sejati dia akan patuh dengan siapa dan siapa yang dicintai. Seorang pecinta sejati dia akan selalu berjuang dengan siapa yang ia cintai. Seorang pecinta sejati dia lupakan dirinya, akan lupa dengan dirinya sendiri sampai rela mati demi siapa yang ia cintai. Itulah pencinta sejati. Karena cinta sejati akan dibawa sampai mati. Inilah salah satu puisi yang dikarang oleh seorang profesor untuk sang terkasih. Semoga Allah mengabdikan karya-karya agungnya dari seorang hamba yang tulus ini. Ya Allah, rintihan jiwaku untuk yang terkasih. Ya Rasulullah, pantaskah aku merindukanmu? Pantaskah air mata ini kupersembahkan untukmu? Terlalu suci dan mulia dirimu bagiku ya Rasulullah. Allah mencipta sangat mencintaimu. Ya Rasul, pantaskah diri yang hina ini merindukan paduka Rasul? Dan biarkan diri ini hidup di kolong hinaan dan berselimut kenistaan wahai Rasulullah, bahkan bergelimang dengan kekufuran dan kezaliman. Ya Rasul, hidup hamba tidak berarti dan sangat kecil, tidak makna sama sekali, apalagi dibandingkan dengan dirimu. Mati ini lebih baik daripada begini. Tegakkan kau wahai paduka Rasul, setetes air syafaat darimu akan membuat aku bahagia dan berarti. Teteskan ya Rasul, teteskan ya Rasul, teteskan air syafaatmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Israel menjemputku. Biarkan air mata ini kering, biarkan tenggorokan ini putus Rasul, dan biarkan diri ini menjerit bagai anjing yang melolong merenggang nyawa. Aku diri ini mencintai dan merindukan engkau ya Sayyidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas dan mungkinkah aku selalu
aku terlalu hina untukmu. Mengapa aku hidup? Mengapa aku bernapas? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, cabutlah semuanya berkah hidup ini tiada arti. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kudulurkan lidahku, ku tengadahkan tanganku, dan aku berharap walau hanya setetes sayangmu ya Allah, agar hidup ini punya arti dan harapan. Ku bersimpuh dan tiada daya sebut asmamu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, mungkinkah kita akan bertemu? Terlalu mulia paduka memandang, sedangkan diri terlalu rendah dan hina. Tapi ku mohon dengarkanlah rintihan umatku ini. Biarkan aku di neraka selama-lamanya. Biarlah aku tidak berjumpa apalagi bersama berkumpul denganmu paduka Rasul. Tapi perkenankanlah wahai paduka, walau hanya sekejap dan sesaat, tengoklah kami di neraka yang paling bawah, agar aku bisa melihat engkau, biar terobati rindu ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, mungkinkah, apakah mungkin terlalu hina diri ini di hadapanmu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, semuanya ada di genggamanmu. Aku mohon limpahan kasih sayangmu kepada semua makhluk umat ini, keluarga dan ahliku, teman-temanku, teman-teman seperjuanganku, walau aku sebagai jaminannya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, perkenanlah doa kami, doa pembersih jiwa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syair para malaikat.